Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan prototipe aplikasi DWA yang merupakan singkatan dari Desa Pintar Warga Aplikasi. Pada penjelasan ini, saya akan mengkaitkannya dengan prototipe DWA yang saya buat dengan 11 sifat ragam dialog untuk menunjukkan bagaimana sih interaksi antara pengguna dan sistem dirancang agar efektif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan desa. Selamat menyaksikan. Yang pertama, inisiatif. Jadi, ketika kita membuka aplikasi DWA, sistem akan langsung menampilkan halaman login. Halaman ini menunjukkan bahwa inisiatif dialog pertama datang dari sistem, yaitu dengan meminta pengguna untuk memasukkan identitasnya. Identitas seperti nama pengguna dan kata sandi. Jika setelah halaman login muncul, inisiatif berpindah ke pengguna, di mana pengguna mulai mengetik nama pengguna dan kata sandi, lalu menekan tombol masuk atau login. Artinya, inisiatif dalam aplikasi DWA bersifat dua arah. Inisiatif, di mana inisiatif ini yang pertama berasal dari sistem yang memberikan arahan awal dan dilanjutkan oleh pengguna yang menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, keluasan. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke halaman beranda warga. Pada halaman ini terlihat beberapa menu utama seperti form surat, input pengaduan, status surat, dan pengaturan. Pengguna tidak diwajibkan untuk mengikuti urutan tertentu. Pengguna bebas memilih menu sesuai kebutuhannya, bahkan dapat kembali ke beranda kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa DWA memiliki keluasan dialog, karena alur penggunaan dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya, kompleksitas. Walaupun aplikasi DWA memiliki banyak fungsi, kompleksitas dialognya dibuat bertahap dan terkendali. Pada setiap halaman hanya ditampilkan oleh elemen yang relevan dengan tugas yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, pada halaman form surat, pengguna hanya fokus pengisian data surat tanpa gangguan menu lain. Dengan cara ini, pengguna tidak dibebani oleh banyak keputusan sekaligus, sehingga kompleksitas sistem tidak terasa oleh pengguna. Selanjutnya, kekuatan. Kekuatan dialog dalam DWA terlihat dari kemampuan sistem dalam menangani berbagai proses pelayanan desa. Sistem tidak hanya menerima input, tetapi juga memproses data dan menyimpan informasi, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk status layanan. Artinya, dialog ini terjadi bukan sekedar komunikasi satu arah, tetapi dialog yang memiliki kemampuan pemrosesan nyata. Selanjutnya, beban informasi. Pada prototipe ini, setiap tampilan dirancang dengan informasi yang seperlunya saja. Misalnya, halaman login hanya menampilkan nama pengguna, kata sandi, dan login. Tidak ada informasi tambahan yang tidak relevan. Hal ini penting untuk menjaga beban informasi tetap rendah, terutama bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya, konsekuensi. Setiap tindakan pengguna dalam DWA memiliki konsekuensi yang jelas. Ketika pengguna menekan tombol kirim pada form surat, sistem akan memproses data tersebut dan surat akan berubah. Dengan demikian, pengguna dapat memahami bahwa setiap aksi yang dilakukan akan menghasilkan perubahan tertentu di dalam sistem. Selanjutnya, umpan balik. Sistem DWA selalu memberikan umpan balik terhadap tindakan pengguna. Misalnya, ketika login berhasil, sistem menampilkan pemberitahuan. Begitu juga saat surat berhasil dikirim, sistem menampilkan informasi bahwa data yang dikirim sedang diproses.
Umpan balik ini memberikan kepastian kepada pengguna bahwa sistem bekerja sesuai perintah. Yang selanjutnya, observabilitas. Terlihat jelas pada fitur status surat. Pengguna dapat melihat perkembangan layanan, mulai dari surat dikirim, diproses, hingga selesai. Dengan adanya observabilitas, pengguna tidak perlu menebak kondisi sistem. Semua informasi dapat diamati secara langsung. Dalam prototipe DWA, pengguna memiliki kontrol penuh atas interaksi, yang dimana pengguna dapat membatalkan pengisian form, berpindah menu, atau kembali ke beranda kapan saja. Sistem tidak mengunci pengguna pada satu proses, sehingga pengguna tetap merasa memegang kendali. Selanjutnya, efisiensi. DWA dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan desa. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengurus administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Dialog yang singkat dan jelas membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya pengguna. Dan yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan dialog terlihat dari pembagian peran antara sistem dan pengguna. Sistem bertugas mengatur alur, validasi, dan status proses, sedangkan pengguna bertugas mengisi data dan mengambil keputusan. Tidak ada pihak yang terlalu dominan, sehingga interaksi berjalan seimbang dan nyaman. Baik, dari penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa prototipe DWA telah menerapkan 11 sifat ragam dialog secara lengkap dan terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi DWA tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dirancang dengan memperhatikan kualitas interaksi antara sistem dan pengguna. Demikian yang dapat saya jelaskan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat menonton.